Ya guys, kali ini kita akan nge-review salah satu smartphone yang lumayan hype pada zamannya, yaitu Pocophone F1. Gimana sih performanya untuk di tahun 2023 ini? Ya, kita pindah ke spesifikasi HP ini menggunakan SoC Snapdragon 845 dengan fabrikasi 10 nanometer dengan dipadui layar 6.2 inch Full HD IPS LCD, sudah dual speaker, masih ada headphone jack yang menurut gue perfect, bisa menggunakan format hybrid dual SIM, di face unlock-nya sudah ada fitur infrared yang lebih akurat, 4000 mAh baterai dengan fast charging 18 watt. Sayangnya Pocophone F1 ini masih berpanel IPS LCD yang dimana fitur ini menurut gue udah ketinggalan zaman, yang dimana sekarang HP budget pun sudah berpanel AMOLED. Ya, walaupun HP ini tidak menggunakan panel AMOLED yaitu panel IPS, menurut gue layar IPS pada Pocophone F1 ini udah lumayan bagus dari segi kontras maupun warna yang cukup vibrant. Ya, untuk view angle dari smartphone ini menurut gue masih lumayan cukup baik walaupun smartphone ini hanya menggunakan panel IPS. Karena smartphone ini di launch pada tahun 2018, jadi refresh rate-nya masih 60Hz, dikarenakan pada tahun tersebut smartphone masih belum mengejar-genjarnya fitur high refresh rate. Dan hebatnya, device ID smartphone ini sudah menggunakan teknologi infrared yang sama digunakan pada seri iPhone mulai dari iPhone X. Jadi untuk akurasinya lumayan akurat. Ya, karena dia menggunakan infrared, jelas dia lebih akurat dan cukup sangat cepat di kelasnya. Fingerprintnya juga masih sangat bisa diandalkan, bahkan menurut gue kecepatannya hampir sama dengan Face ID. Dan untuk penempatannya ini udah lumayan cukup ergonomis. Ya, kita move ke sektor kamera. HP ini menggunakan platform dual kamera yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel f1.9, 2 pixel PDAF, dan yang satu 5 megapiksel f2.0 depth kamera. Ya, kita pindah ke selfie kameranya yang beresolusi 20 megapiksel f2.0. Untuk hasil foto dari Pocophone F1 ini menurut gue di tahun 2023 ini biasa banget. Tapi gue ada salah satu solusi yang lumayan impact pada hasil fotonya, yaitu kalian bisa menggunakan aplikasi Gcam. Dan setelah menggunakan Gcam baru kerasa bedanya, dan ini lumayan worth it banget jika kalian menggunakan Gcam. Ya, sekarang kita ngelihat di hasil perekaman videonya ini di 1080 30fps. Ini untuk dynamic range-nya. Menurut gue sih Pocophone untuk ketajaman dia udah bagus lah ya. Stabilisasi mungkin sedikit lagi mungkin bisa jadi bagus. Tapi untuk kayak dynamic range kayak gini dia masih bisa belum nangkap dengan baik tuh. Dia masih ada kayak flickering. Gue gak tau kenapa di HP ini tuh gampang banget kena flickering kayak gitu guys. Mungkin gak tahu sensornya atau gimana, tapi kalau buat sehari-hari ini udah main bagus lah ya. Kita coba lihat detailnya. Oke. Ya, detailnya sih menurut gue cukup tajam. Mungkin di dynamic range ini, gue nggak tahu ini software atau apa, atau bisa diperbaiki dari Xiaomi-nya. Tapi kalau ini bagus, udah bisa nangkep dengan bagus, ini kamera udah lumayan perfect. Ya, ini di resolusi 1080 60 fps. Gue sedikit bingung kenapa Xiaomi maksa ngeluarin di 1080 60 fps, bahkan ada 4K 60 fps. Soalnya pas pertama kali keluar Pocophone F1 ini dia maksimalnya di 4K 30 fps dan 1080 30 fps, jadi mentok di 30. Mungkin banyak keluhan dari fans Xiaomi ya, bahwa ini kenapa sih nggak bisa 60 fps, dan alhamdulillahnya di MIUI sekarang ada 60 fps ya. Tapi untuk penyakit Poco masih ada ya, ini flickering. Gue gak tahu dia
Mungkin mainin shutter speednya nggak terlalu bagus autonya, tapi mungkin bisa diakalin di mode manual kalau pakai aplikasi pihak ketiga. Kita lihat detailnya, cukup bagus ya. Ini adalah di 60 ya. Ini adalah hasil tampilan depannya di 90 fps. Dia ada dua pilihan, di 80 fps atau 720 fps. Lagi-lagi kelemahannya dynamic range, dia nggak bisa nangkap dengan baik. Ini bedanya gue nggak pet atau apa ya, ini gue mau lihat kameranya ini sensitif ya kalau ada cahaya terang kayak gini. Ya, kalau kita begini baru nemu, tapi kalau kita ngebelakangin cahaya ini muka kita doang ya kelihatan. Mungkin di dynamic range saja sih. Untuk kamera depannya stabilisasinya udah bagus banget. Mic-nya gue nggak tahu, mungkin bisa kalian lihat. Mungkin seperti ya, sekarang kita pindah ke game performance. Dan menurut gua di sini di Snapdragon 845 ini walaupun udah di chipset lawas ya, tapi dia masih bisa menghandle game Mobile Legends dengan sangat baik. Ya, di sini dilihat dalam kondisi ramai dan di sini tidak terjadi starter maupun FPS drop. Dan kesimpulan dari Pocophone F1 ini menurut gue masih sama dengan tagline-nya sejak di awal launchingnya, yaitu flagship killer. Menurut gue smartphone ini masih ada unsur flagshipnya ya, walaupun ada sedikit beberapa kekurangan ya di tahun 2023 ini. Tapi menurut gue setelah diakalin, smartphone ini masih jadi one of the best lah ya, dikarenakan chipsetnya menggunakan 845 yang menurut gue sampai saat ini chipset tersebut masih sangatlah stabil. Dan ya mungkin segitu dulu aja kesimpulan dari saya tentang Pocophone F1. Dan kalian jika ingin melihat smartphone yang lebih gokil lagi, kalian bisa coba subscribe channel ini dan like di video ini. Dan sekian, terima kasih.